Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmat-Nya kita, terutama saya, masih diberikan kesempatan untuk melakukan contoh tutorial tentang melaksanakan tugas atau sebagai mahasiswa universitas terbuka melakukan kewajiban atau mengumpulkan kewajiban tentang tugas PKP, yaitu pemantapan kemampuan profesional. Di sini saya akan memberikan contoh tentang pelaksanaan atau bagaimana cara kita mengerjakan tugas PKP yang kedua, yaitu pada pertemuan yang kedua. Baik, di sini saya akan membahas tentang menyusun rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Nah, tugas ini ada pada pertemuan kedua atau ada yang menyebutkan tugas praktik 1B, gitu ya. Jadi mahasiswa bisa cek di laman Silayar, yaitu aplikasi bersama untuk mahasiswa UT. Salah satunya kegiatan tutorial ya, terekam atau terrecord di Silayar gitu ya. Sistem pelaksanaan perkuliahan ya yang ada di Silayar. Bapak Ibu mahasiswa, di sini saya cuma memberikan contoh bagaimana cara kita mengerjakan secara cepat menggunakan atau memanfaatkan aplikasi AI atau AI ya, atau kecerdasan buatan. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu contoh template atau format tugas praktik 1B itu seperti apa. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Contoh ini yang harus kita kerjakan untuk pertemuan yang kedua. Nah, ini rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari tugas 1A ya, atau pertemuan 1 ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah saya jelaskan bagaimana cara kita membuat refleksi awal ya 1A ya. Contohnya tugas praktik pertama. Tentunya di sini akan muncul judul. Nah, yang kedua ada tugas yaitu tentang rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Nah, tentunya Bapak Ibu mata pelajaran di sini Bapak Ibu bisa menentukan ya sesuai dengan pertemuan di awal ya, pembahasan pertama. Terus yang poin-poin yang harus kita kerjakan ya ini Bapak Ibu ya. Di perbaikan di sini ada poin nomor 5, tujuan perbaikan dan penilaian. Tujuan perbaikan di sini jabarkan tujuan atau cara perbaikan untuk siswa dan untuk guru. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari permasalahan yang ada pada tugas 1A ya Bapak Ibu ya. Terus penilaian tentunya di sini yang akan dinilai hasil belajar dan proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dari materi, ya ini materi yang kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Tujuan perbaikan pada siswa, hasil belajar dan proses belajar, untuk guru, kinerja guru. Dan untuk penilaian ini Bapak Ibu ya, hasil belajar ini fokus pada tes, proses pembelajaran bisa menggunakan misalkan 4 instrumen ya, 4 alat yang kita gunakan, yaitu yang pertama ini wajib observasi Bapak Ibu ya, karena di dalam PTK ada observasi ya. Pedoman observasi, wawancara, catatan anekdot dan angket. Nah, ini Bapak Ibu. Baik, kita praktek ya bagaimana cara kita mengerjakan tugas ini. Saya kembalikan lagi ke materi. Nah, salah satunya yang harus kita pahami ya ini Bapak Ibu ya. Sumber data refleksi awal Bapak Ibu. Jadi untuk mengerjakan tugas yang kedua, kita fokus atau kita ambil data atau dasarnya yaitu dari refleksi awal atau observasi awal ya Bapak Ibu ya. Jadi dasar informasi yaitu permasalahannya apa, penyebab masalahnya apa, ini ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi ke yang tadi ya, di sini kan saya ambilkan dari sini ya Bapak Ibu ya. Penyebabnya apa, rencana solusi, terus alasan pemilihan masalah, rencana solusi seperti apa, judulnya seperti apa, ini ya. Jadi ini rencana judul misalkan ini kan sudah kita tentukan ya Bapak Ibu ya, di pertemuan pertama ya, tugas pertama yaitu contohnya di sini peningkatan aktivitas dan hasil belajar Merdeka melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif pada siswa kelas 4 SDN Banyuwangi 3. Nah, ini data dasar yang harus Bapak Ibu isi. Terus perintahnya ini harus jelas Bapak Ibu ya. Kita menggunakan aplikasi AI, salah satunya di situ saya gunakan ChatGPT ya Bapak Ibu ya.
ChatGPT yang murah saja atau yang free gitu ya, bukan beli ya Bapak Ibu ya. Perintah atau dasar pengerjaan tugas. Ini harus dijelaskan dengan melihat deskripsi permasalahan, penyebab masalah, rencana solusi, dan rencana judul penelitian tindakan kelas, maka buatkan rencana secara lengkap ya. Buatkan secara lengkap tujuan. Tujuan rencana perbaikan. Karena di sini memang fokus yang pertama ya Bapak Ibu ya. Untuk perbaikan ini adalah tujuan. Ini kan tujuan. Tujuan rencana perbaikan proses belajar siswa dan hasil belajar siswa serta tujuan perbaikan kinerja guru. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, di materinya ini, di materi ya ini. Ya, tujuan perbaikan untuk siswa yaitu apa saja hasil belajar dan proses, dan untuk guru apa? Kinerja guru itu Bapak Ibu ya. Jadi perintahnya harus jelas. Terus yang kedua, buatkan rencana perbaikan pembelajaran pada penilaian. Nah, saya ini ya penilaian hasil belajar siswa menggunakan tes dan proses pembelajaran menggunakan pedoman observasi. Ya, jadi hasil belajarnya menggunakan tes, pelaksanaan pembelajaran menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan anekdot dan angket. Nah, di sini sudah saya siapkan Bapak Ibu ya formatnya. Nah, ini sudah saya ketik. Contohnya, ini dasarnya dari mana? Dasarnya dari pertemuan yang pertama ya, tugas yang pertama ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya saya ambilkan, kebetulan masih ada contohnya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama ya. Nah, ini judulnya apa? Berdasarkan judul dan rencana penelitian tindakan kelas di atas, maka tolong buatkan ini. Ini saya copy paste Bapak Ibu ya. Ini kan identifikasi masalah, penyebab masalah, rencana solusi, dasar milih solusi, urusan tujuan, judul. Nah, ini dasarnya dari sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah punya dasar ini ya, dasar informasinya, permasalahan, penyebab masalah, alasan memilih masalah, rencana solusi, dan rencana judul, maka perintahnya harus jelas. Maka di sini saya blok ya Bapak Ibu ya. Rencana perintah untuk ChatGPT, buatkan secara lengkap tujuan rencana perbaikan proses belajar siswa dan hasil belajar siswa serta tujuan perbaikan kinerja guru. Ini yang pertama. Yang kedua, buatkan rencana perbaikan pembelajaran pada penilaian hasil belajar siswa, ya hasil belajar siswa menggunakan tes dan proses pembelajaran menggunakan ini saya blok ya, observasi, wawancara, anekdot dan angket. Nah, saya copy semua ini Bapak Ibu ya. Ctrl C atau klik kanan ya Bapak Ibu ya, copy. Lalu kita buka. Nah, ini di bagian ini ya, di bagian ini ya Bapak Ibu ya. Kita paste atau Ctrl V ya. Copy paste seperti biasanya ya Bapak Ibu ya. Ketika sudah copy paste ya, maka di sini tinggal kita tekan atau kita tekan enter ya Bapak Ibu. Nanti akan dibuatkan oleh ChatGPT. Ini ChatGPT gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi biar kita cepat mengerjakan gitu ya Bapak Ibu ketika ada tugas seperti tadi, karena dilihat dari formatnya ini ya Bapak Ibu ya, format tugas Bapak Ibu dalam mengerjakan dalam mengerjakan tugas yang kedua ini kan, nah, kuncinya di sini ya Bapak Ibu ya. Ini di nomor 5 tujuan perbaikan dan penilaian. Kalau yang lainnya Bapak Ibu kan bisa copy paste dari RPP yang sudah punya ya di sekolah masing-masing ya, contohnya misalkan kelas berapa, pertemuan berapa, lokasi waktu berapa, ya, indikatornya apa, tujuannya gimana gitu. Dan di sini cuma yang kita kerjakan tujuan yang saya blok hitam ya, tujuan perbaikan dengan penilaian. Nah, kita cek kembali dari ChatGPT. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Tujuan perbaikan proses belajar siswa ini tinggal kita letakkan di, misalkan di pekerjaan tadi ya, misalkan di contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Saya ambilkan contoh saja ini yang sudah saya copy. Tujuan perbaikannya apa? Misalkan tujuan perbaikan siswa untuk meningkatkan keaktifan siswa dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang saya ambil contohnya ya dari mana ya, dari ChatGPT tadi ya Bapak Ibu ya. Dari ini tujuan siswa, tujuan perbaikan hasil belajar, tujuan perbaikan kinerja guru. Terus yang kedua, rencana perbaikan pembelajaran. Dilihat dari nilai hasil belajar siswa menggunakan tes formatif berupa soal pilihan ganda. Tujuannya mengukur tingkat waktu pelaksanaan. Ini sudah lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini perlu Bapak Ibu cek kembali ya Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Itu kan memiliki KKM, kriteria ketuntasan minimum. Jadi KKM-nya beda-beda. Ada yang 75, ada yang 70, ada 80, ya terserah. Ini salah satu contoh misalkan 70. Kalau di sini
dikatakan tuntas berhasil kalau 75%, satu kelas itu nilainya 70 ya, minimal 70 gitu Bapak Ibu ya. Atau misalkan dari 20 siswa minimal ada 15 gitu ya yang nilainya tuntas atau di atas 70, maka ketuntasan secara klasikal itu sudah memenuhi, berarti 75% ya Bapak Ibu. Kalau kurang dari 15 dari 20 siswa berarti tidak memenuhi tuntas secara klasikal secara satu kelas. Tapi kalau secara individu mungkin tiap individu ada yang tuntas, ada yang tidak. Nih, proses penilaian proses pembelajaran. Jadi di sini sudah disiapkan ya. Digunakan untuk menilai tujuannya ya, menilai keterlibatan siswa dalam pembelajaran seperti bertanya, menjawab, diskusi dan sebagainya. Pedoman wawancara, catatan anekdot, angket dan sebagainya. Lah, di sini ada lagi Bapak Ibu ya. Ini kalau di ChatGPT seperti ini Bapak Ibu ya. Apakah Anda juga ingin saya bantu menyusun rencana tindakan per siklus ya, atau instrumen-instrumen penilaian seperti lembar observasi, lembar tes sebagainya? Cukup Bapak Ibu jawab apa? Jawab iya ya. Atau dijelaskan iya, butuh instrumen gini ya Bapak Ibu. Iya, berikan instrumen gitu ya. Misalnya ini. Atau cukup saja jawab iya. Iya, setelah itu enter Bapak Ibu, atau Anda klik di sini ya. Iya. Nanti akan berikan lembar yang kita butuhkan, misalkan rencana per siklus ini ya, rencana ini ya, penelitian dilakukan dalam 2 siklus masing-masing terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Ini ya Pak Ibu ya. Ini rencana siklus 2. Nah, ini lembar observasinya, contohnya ya Pak Ibu. Nah, untuk masalah skala di sini Bapak Ibu ya, ada skalanya 1 sampai 5. Itu kalau di dalam penelitian kuantitatif itu namanya skala Likert ya Bapak Ibu ya. Ada yang memberikan 2, yaitu jawaban iya dan tidak. Tapi kalau yang 1 sampai 4 di sini ada keterangan Bapak Ibu ya. 1 itu jawabannya tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu ya. Untuk lembar observasi guru misalkan rentannya 1 sampai 4 juga. Keterangannya sama dengan yang di atas ya Bapak Ibu ya. Pedoman wawancara siswa. Contoh pertanyaan, apa pendapatmu tentang belajar matematika dalam kelompok? Ya. Catatan anekdot di sini sudah dijelaskan. Contoh soal juga sudah lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah di sini, jika Anda mau, saya bisa bantu berikan file instrumen observasi dan soal dalam format dokumen atau PDF. Anda ingin saya bantu? Misalkan ingin lagi, cukup tulis jawab iya. Ya, setelah itu akan diberikan oleh ChatGPT ya Bapak Ibu ya. Ini masih dalam proses ya Bapak Ibu ya. Jadi itu salah satu cara cepat kita mengerjakan tugas, namun tetap dalam catatan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu harus tetap mengoreksi kembali, dicek kembali. Kalau sesuai silakan dilanjutkan, dilengkapi dengan kata-kata atau bahasa Bapak Ibu ya. Kalau tidak sesuai silakan dihapus. Pokoknya intinya tetap disesuaikan. Ini cuma salah satu alternatif yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan tugas di menggunakan ChatGPT itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya maaf. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu Bapak Ibu yang sedang mengerjakan tugas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.